Ternyata banyak yang suka dengan bolu ketan hitam ini. Memang rasanya sangat khas, yang pasti enak. Dan resep bolu ketan hitamku ini moist, empuk, tidak seret di tenggorokan. Dan pastinya anti gagal. Seperti orang kebanyakan bikin, jadi bablas angin nih. Pemula pun dijamin bisa, asalkan pastikan tonton videonya, jangan ada yang di skip agar enggak gagal paham. Oke, selamat menonton. Tahap pertama, siapkan loyangnya. Pastikan sudah dicuci bersih dan dilap kering. Di video, aku pakai loyang tuban diameter 22 cm dan tingginya 9 cm. Kemudian siapkan kurang lebih 1 sendok makan margarin. Ini untuk dioleskan pada permukaan loyang. Boleh menggunakan kuas silikon seperti ini, tapi aku sudah terbiasa dengan menggunakan jari. Yang penting jarinya bersih, sudah dicuci, dan kering. Lalu oleskan margarin ke seluruh permukaan loyang dengan merata. Setelah rata semua dan selesai, siapkan tepung terigu serbaguna kurang lebih 1 sendok makan. Bila kurang bisa ditambahkan, taburkan. Lalu ratakan seperti ini pada loyang. Jika bestie onlineku sudah terbiasa menggunakan Carlo untuk olesannya dan ada stoknya, silahkan ya. Dan ini hasilnya sudah merata semua. Lalu simpan, lanjutkan membuat adonan. Untuk bahan-bahannya, siapkan 5 butir telur ukuran sedang ke besar, pecahkan dan masukkan ke dalam mangkuk. Perlu diperhatikan untuk bestie onlineku yang pemula, baiknya mangkuk untuk 5 telur, gunakan mangkuk yang cukup besar dan tinggi. Karena setelah dimix, adonan akan naik dan mengembang. Selanjutnya, masukkan 180 gram gula pasir atau gula putih. Lalu masukkan 1 sendok teh ekstra vanila cair. Dan 1 sendok teh emulsifier, boleh pakai SP atau TBM. Di video aku pakai SP ya. Lalu kocok dengan mixer yang diawali dengan kecepatan rendah, sedang, lalu ke tinggi. Dikocok kurang lebih 6 atau sampai dengan 7 menit atau sesuaikan dengan kondisi kecepatan mixer masing-masing. Sampai warna adonan terlihat putih, lembut, mengembang, dan soft thick. Artinya, apabila mixer dimatikan dulu dan diangkat seperti ini, adonan akan jatuh tapi dengan perlahan seperti ini. Ingat, adonannya jangan sampai kaku ya, cukup seperti ini. Nyalakan kembali mixer. Lanjut, masukkan santan kental sebanyak 65 ml. Aku pakai santan instan, cukup dengan kecepatan rendah saja. Setelah santan diaduk merata, masukkan tepung ketan hitamnya. Masukkan dengan bertahap, jangan sekaligus, maksimal 3 kali. Lalu masukkan 40 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam halus, setelah garam masuk dan cukup rata, jangan diaduk terlalu lama. Matikan mixer. Rapikan adonan yang ada pada sisi mangkuk. Dan yang terakhir, masukkan 125 ml minyak. Di video aku pakai dengan cara sistem pancing adonan. Jadi, masukkan secukupnya adonan ke dalam mangkuk yang berisi minyak. Lalu diaduk. Untuk minyak dapat diganti oleh margarin yang dicairkan. Di video aku menggunakan minyak kelapa Barco.
Kalau tidak ada, boleh menggunakan minyak sayur lainnya. Tidak perlu diaduk terlalu lama, cukup sampai seperti yang terlihat. Lalu tuangkan, masukkan pada adonan yang banyak. Aduk kembali sampai merata, dan untuk cara mengaduknya silahkan diperhatikan ya. Sistem pancing adonan seperti tadi tujuannya agar minyak tidak mengendap di bawah, juga mengantisipasi agar kue tidak bantat. Setelah adonan hampir selesai seperti ini, jangan lupa sambil memanaskan oven. Untuk besti-bestiku yang baru saja berkunjung dan sudah menonton, jangan lupa ya, aku mohon dukungannya untuk bantu subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Untuk oven tangkring, panaskan oven di volume api sedang cenderung kecil seperti ini. Untuk menghasilkan kue bolu yang sempurna, bagi pengguna oven tangkring, baiknya menggunakan alat bantu yaitu termometer oven. Itu pun jika pada oven tangkringnya tidak disertai dengan pengukur suhu. Kebetulan pengukur suhu pada oven tangkringku sudah tidak berfungsi dengan baik, maka aku gunakan termometer oven ini. Atau mungkin untuk pemula, baiknya bagi yang menggunakan oven tangkring, selesaikan terlebih dahulu sampai adonan masuk loyang. Kemudian tuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah diolesi margarin dan ditaburi tepung sebelumnya. Lalu rapihkan. Setelah selesai, lalu hentakkan beberapa kali. Ini untuk menghilangkan gelembung udara. Nah, selanjutnya kita baking di oven yang sudah kita panaskan tadi. Apabila temperatur suhunya sudah mencapai 160 derajat Celcius atau sampai dengan 170 derajat Celcius selama 50 atau sampai dengan 60 menit atau sampai matang, sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing karena setiap oven berbeda-beda, dan untuk posisi atas oven baiknya ditutup. Alhamdulillah, bolu ketan hitamnya sudah matang. Sebelumnya, cek kematangan dulu dengan ditusuk. Boleh pakai lidi atau tusuk sate. Jika tidak ada yang lengket atau tidak ada yang menempel, berarti sudah matang. Keluarkan kue dari loyang dalam keadaan panas. Untuk hasil banyaknya kue setelah dipotong, tergantung dari besar kecilnya potongan yang diinginkan. Di sini aku menghasilkan 24 potong dengan besar yang standar. Bolu ketan hitam yang enak ini dengan rasanya yang khas, cocok untuk segala sajian formal atau informal. Juga cocok untuk bekal anak-anak sekolah karena selain enak juga mengenyangkan. Untuk kita-kita bestie online, kue ini sangat cocok disajikan dengan minuman hangat seperti ini. Oke deh, sekian dari Rose Tasty untuk kali ini. Selamat mencoba. Jumpa lagi di videoku yang berikutnya. Bye!